Kalau teman-teman pengen meraih dunia harus bisa bahasa Inggris. Kalau teman-teman pengen bisa meraih akhirat harus bisa bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to KMSA Podcast 2025. Perkenalkan, saya Sista Natasha dan di samping aku ada bintang tamu yang luar biasa ini. Boleh perkenalkan dulu, Sista? Oke, jadi perkenalkan, nama aku Nur Lailatul Hidayah. Teman-teman nanti bisa panggil aku Sista Laila. Gitu. Oke, episode kali ini tuh bakal jadi ruang yang refleksi dan proyeksi. Kita akan melihat kembali perjalanan selama 1 tahun dan 1 tahun kepengurusan terakhir. Apa saja yang sudah dilalui, momen berkesan, sampai hal-hal yang kita pelajari bareng-bareng. Tapi nggak berhenti di situ aja, kita juga bakal menatap ke depan, ngebahas harapan, rencana, dan semangat baru untuk kepengurusan selanjutnya. So, stay tune karena banyak banget pengalaman dan cerita inspiratif yang bakal dibagikan narasumber kita kali ini. Oke, betul. Jadi Apa langsung nih, saja. kita mulai dari mana dulu nih? Langsung saja ya. Prestasi apa aja sih Sista selama di EASA ini? Mulai dari program atau mungkin event atau yang lainnya. Jadi kalau misalkan prestasi, kalau kita bicara prestasi itu kami asakan UKM bahasa ya. Jadi pasti ya ini selalu menjuarai yang tentang bahasa-bahasa, tapi tidak berhenti di yang bahasa saja. Bahkan di member-member itu pun banyak sekarang, mulai dari tahun-tahun sekarang itu lagi banyak banget nih yang bolak-balik itu menang di lomba karya tulis ilmiah gitu. Jadi mereka tuh bukan hanya berfokus dan mau berprestasi di bidang bahasa saja, tapi mereka juga suka menulis gitu ya. Jadi pada akhirnya menang lah gitu. Banyak sekarang itu udah beberapa kali ya, baik itu nasional, regional gitu atau internasional. Kemarin pun sampai yang ke Padang itu, salah satu member EASA itu sampai menang ke Padang gitu. Langsung terbang dia ke Padang. Itu lomba apa? Lomba karya tulis ilmiah gitu. Itu. Kemudian yang kalau dibahas itu pasti sudah jelas ada debat bahasa Arab itu tahun 2024 kemarin. Itu menang di 2024, menang juara 3 dan juga juara harapan 1. Kita langsung berangkat diterbangkan ke Kediri. Jadi di IAIN Kediri itu berhasil menyabet juara 3 gitu ya. Itu tingkatnya nasional gitu. Kemudian apalagi banyak lagi ada storytelling, itu sebenarnya tuh storytelling udah nggak kehitung lah, udah berceceran itu menangnya banyak banget ya kan. Terus lagi kemarin ada lomba apa lagi ya, lomba takdimul kisah. Kemarin kita baru saja memberangkatkan sang juara-juara jagoan-jagoan UKM EASA itu ya ke Jogja nih. Ya, meskipun di Allah ya memang belum rezeki itu yang ke Jogja. Jadi teman-teman itu banyaknya itu menyabet juara harapan 1-2 gitu. 1-2-3 gitu ya. Alhamdulillah lah itu tingkat nasional, tapi banyak menyabet juara 1-2 gitu. Kalau di debat bahasa Arab kemarin itu masuk ke 5 besar, jadi dapat bukan juara apa sih? Penilaian dapatnya 5 besar gitu. Terus ketika dilombakan lagi ternyata tidak lolos, ya belum rezeki. Terus lomba apa lagi tuh, baca berita ya, itu juga dapat juara harapan 1 dan 2. Kemudian lomba storytelling, lomba pidato itu juga dapat harapan 1-2. Kemudian di lomba takdimul kisah itu juga harapan 2 gitu. Kalau yang kemarin itu full di harapan-harapan semua gitu, tapi alhamdulillah lah gitu. Jadi anak-anak itu masih benar-benar semangat lah untuk meningkatkan skillnya gitu. Hitung-hitung ini tuh latihan gitu kan untuk makin improve gitu kan gitu. Jadi ya mungkin insya Allah nextnya itu bisa langsung jadi juara nasional atau internasional gitu kan. Oh berarti di EASA itu selain ikut lomba bahasa, mereka juga ikut lomba yang lain kayak KTI mungkin. Betul. Jadi nggak fokus sama bahasa aja. Jadi silakan semuanya itu bebas berprestasi dan bebas berkreasi. Gak hanya di bidang kebahasaan saja. Ketika teman-teman punya skill lain di bidang tulis, di bidang tarik suara gitu ya, silahkan gitu. Silahkan, kita juga siap mewadahi gitu kan, siap menyalurkan gitu sih. Keren sekali ya teman-teman. Oke. Kita tuh tiap periode kan pasti punya ciri khasnya. Nah, kalau periode kalian nih diibaratkan satu kata atau satu tema itu kira-kira apa? Kalau ciri khasnya tahun sekarang itu kita tahu bersama course itu apa course ini? Course itu pelatihan ya? Pelatihan. Jadi yang paling ciri khasnya di tahun sekarang itu memang lagi di pelatihan, di bidang pelatihan. Jadi sekarang itu kita benar-benar lagi mencecer ya namanya pelatihan gitu. Jadi kita mau menghasilkan sebuah output bagi member dan juga bagi manajer gitu di tahun sekarang setelah
selesai, maksudnya setelah selesai purna dari kepengurusan gitu, ataupun nanti lanjut terus di UKM EASA gitu kan, pokoknya ada ilmu yang didapatkan gitu. Selama Jadi di EASA gitu. sedikit banyaknya sudah mengetahui basic-basic dari bahasa itu gitu. Jadi ciri khasnya sekarang itu course. Jadi kita benar-benar sedang mencecer di course gitu, baik itu pelatihan minat dan bakat, kemudian juga pelatihan bahasa gitu. Jadi kita ada pelatihan bahasa setiap hari Sabtu gitu, bahasa Arab dan juga bahasa Inggris gitu. Jadi kita sebenarnya sama-sama sharing lah, belajar bersama mengenai bahasa gitu, untuk ya saling berbagi aja gitu. Nah, itu kira-kira selain course itu di setiap minggunya ada apa? Ataukah ada pelatihan atau mungkin hari bahasa gitu? Ada banget. Jadi ciri khasnya lagi juga ada hari bahasa. Nah, jadi buat teman-teman di UKMS juga ada pelatihan hari bahasa. Jadi bukan hanya mendapatkan materi, tapi teman-teman juga harus mempraktekannya. Materi yang sudah didapat itu harus dipraktekkan di hari bahasa. Nah, hari bahasa itu ada di hari Kamis dan juga hari Jumat. Jadi yang hari Kamis itu bahasa Inggris, kalau yang hari Jumat itu bahasa Arab. Nah, kebetulan sekarang lagi hari bahasa nih, hari Jumat. Hari bahasa Arab gimana? Apa kita lanjut pakai bahasa Arab aja? Nahnu nastamir bi ruhatil arabiyah? Jangan dulu deh Sista. Karena kan ini kan yang nonton bukan dari member atau aja ya, UKM EASA doang ya. Mungkin dari beberapa kampus atau mungkin bisa ke luar negeri gitu yang nonton. Jadi kemungkinan jangan dulu. Nah, kalau bahasa Indonesia luar negeri juga nggak paham. Iya sih. Iya, tapi nggak apa-apa, kita pakai bahasa Indonesia aja biar asik Lebih enak gitu ya. gitu. Iya. Bahasa nasional gitu ya, Mau nasionalisme. bahasa apa? Jangan. Takutnya nanti ini yang nonton bukan cuma orang Banyumas, Iya sih. bukan Barlingmas cakep ya, tapi ada orang Jakarta yang nonton kan, takutnya nggak paham gitu. Oke. Terus juga kita lanjut lagi. Jadi di setiap minggu tuh kita juga ada pelatihan minat dan bakat. Jadi buat teman-teman yang suka, yang ada minat dan bakat, baik itu bakat di pidato dan juga storytelling. Jadi kita baru memfasilitasi itu di pidato, storytelling dan juga puisi. Jadi nanti setiap minggunya itu kita sudah punya pelatihnya masing-masing. Jadi untuk jadwal kita serahkan ke pelatih. Kiranya pelatih itu mau latihan kapan gitu. Jadi itu sudah terserahnya pelatih. Yang penting setiap minggunya itu selalu ada yang namanya pelatihan minat dan bakat. Jadi biar teman-teman yang punya skill itu terimprove gitu, dan teman-teman yang punya minat itu jadi tersampaikan dan juga terimprove lagi gitu kan, minatnya jadi jadi tambah gitu. Jadi keren banget ya berarti. Selain hari Sabtu untuk pelatihan, ini di hari hari Kamis ya, hari Kamis dan hari Jumat ini bisa kita praktekkan. Betul. Dan bisa kita niat gitu, untuk lomba kita bisa join bisa gabung gitu untuk pelatihan. Ya, kita mewadahi semua teman-teman yang mau lomba atau yang punya skill gitu. Kita mewadahi, kita menyalurkan minat dan bakatnya teman-teman semuanya. Itu kira-kira bayar nggak Kak? Ya, untuk itu nanti dana bisa di backing oleh UKM EASA sendiri, jadi tenang saja. Keren banget, gratis total. Oke, nih selanjutnya ya, satu pelajaran yang paling berharga nih untuk kalian dapat dari EASA, bukan soal organisasi, tapi soal diri sendiri, misalnya tentang tanggung jawab, kepemimpinan, atau cara kerja bareng tim gitu. Betul, ya itu semuanya itu yang kita dapat dari UKM EASA. Jadi ikut organisasi kan bukan kita nyari apa sih manfaatnya ikut organisasi, nggak ada manfaatnya. Jangan bilang kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang belum ikut organisasi, jangan sampai bilang gak ada manfaatnya ikut organisasi. Justru ikut organisasi itu banyak manfaatnya. Capek pasti. Kalian gak ikut organisasi juga capek ngerjain tugas gitu kan. Gitu toh. Betul. Tapi beda lagi kalau capeknya cuma ngerjain tugas doang, kita nggak akan dapat gimana sih rasa kebersamaan gitu. Gimana cara menyelesaikan sebuah masalah gitu kan. Gimana cara memilah dan memilih ide dari bagus-bagusnya ide punya orang lain gitu kan. Itu. Jadi jangan jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Iya, nggak menyalahkan juga. Kuliah pulang gitu. Nggak menyalahkan juga dong. Gitu. Ya kan semua orang itu punya pilihan masing-masing. Tapi buat teman-teman yang belum ikut organisasi, jangan sampai menyalahkan, jangan sampai bertanya kayak, jangan sampai ngomong ikut organisasi nggak ada manfaatnya gitu. Justru itulah. Di situ manfaatnya banyak banget. Kita belajar tanggung jawab itu pasti, belajar manajemen waktu itu pasti gitu kan. Karena kita udah kuliah, ikut organisasi, perlu pulang ke rumah ketemu orang tua ya toh. Terus lagi ada mungkin yang ada part time kerja. Nah ini kita benar-benar bisa memanajemen waktu kita gitu. Udah bisa melatih dari sekarang gitu. Melatih tanggung jawab, melatih manajemen waktu, melatih kesabaran gitu kan. Dari sekian banyak orang yang ada di organisasi itu kan punya ciri khas masing-masing ya kan. Nah kita sebagai
personal yang baik gitu kan harus punya rasa yang sabar kan, nggak boleh emosi-emosi itu. Nah itu mengajarkan kita untuk rasa sabar juga. Kemudian ya itu tadi memilih ide orang-orang, menerima ide orang-orang tanpa menyalahkan ide-ide yang lain, itu juga kan perlu dilatih. Dilatihnya lewat organisasi gitu sih. Jadi selama aku di EASA ya itu yang aku dapatkan. Itu untuk diriku sendiri ya itu aku jadi bisa bertanggung jawab, insya Allah gitu kan. Jadi bisa memanajemen waktu gitu nih. Ini datang untuk kesini aja tuh waktu satu hari ini tuh udah dibagi-bagi nih. Jadi paginya, iya nih setiap hari tuh harus dibagi-bagi kayak gitu. Paginya pokoknya start dari jam 7 sampai jam 12 ngajar. Nanti jam 1 sampai jam 2, ini tadi kan aku udah ketemu orang, harus tanda tangan. Dari jam 1 sampai jam 2 di rumah mau ketemu orangnya nggak datang. Belum datang nih, tak tinggal udah. Pokoknya dia udah melewati batas waktuku. Aku cuma punya waktu sampai jam 2. Dari jam 2 terus langsung OTW ke sini karena lanjut udah ada jadwal di sini gitu loh. Jadi setiap hari kayak gitu. Gitu ya? Jadi kita udah punya timingnya setiap hari. Kuliah nih jam segini, nanti jam 8 sampai harus di UKM. Absen dulu gitu, setidaknya muncul di UKM. Udah selesai, sarapan dulu. Balik ke kos, sholat dulu, balik lagi ke kampus, balik lagi gitu. Jadi udah punya timingnya lah. Jadi kita udah bisa membagi timing bener-bener kayak gitu. Semakin kita sibuk ya, itu semakin kita bisa membagi timing. Tapi kalau kita semakin nggak ada kerjaan, itu semakin kerjaan banyak nggak dikerjakan. Ya, percaya nggak? Tidur terus gitu ya. Semakin kita punya banyak waktu, biasanya nih kita kan sekarang lagi ada rapat. Hari Minggu kan jadinya kan produktif ya, jadi langsung berangkat gitu. Kalau misalkan hari Minggu nggak ada rapat gitu tuh jadinya full tidur. Iya, jadinya hati kan ini kayak nggak ada kerjaan. Akhirnya apa? Baju nggak kecuci misal, baju nggak kelipet atau apalah gitu. Pokoknya ada kerjaan yang bener-bener nggak terpegang. Tapi kalau satu hari itu kok penuh waktunya, jadinya kepegang semua. Oh iya, waktuku tuh sedikit. Nanti habis ini harus ke sini. Jadi ini harus dikerjakan dulu kayak gitu. Iya nggak? Ngerasain kayak gitu nggak? Ya, betul. Betul, iya kan. Aduh, jadi kok ke situ-situ ya pembicaraannya. Tapi bener loh. Ini bener-bener gara-gara kita, bukan gara-gara sih. Ya karena ikut organisasi itu kan jadi punya timing waktu sendiri. Ya jadi punya planning gitu ya. Pagi kita harus ini, Betul. nanti selesai itu kita harus lanjut lagi gitu kan. Iya, bener. Jadi malah makin banyak pekerjaan yang kepegang gitu. Banyak pekerjaan sepele yang kepegang. Cuma kalau kita banyak free-nya pasti nanti aja lah, males scroll lagi. Scroll lagi. Scroll 1 jam ya. Iya, itu kan padahal 1 jam bagus banget tuh buat nyuci tuh, abis tuh ya kan. Assalamualaikum. Banyak banget inspirasi yang kita dapat, kita ambil gitu buat kita semua. Apa nih? Hot banget nih. Hot gitu ya. Kenapa Kenapa? mahasiswa baru itu harus banget join EASA? Apakah worth it banget untuk diikuti gitu? Itu kenapa sih, Sta? Oke, jadi sebenarnya bukan untuk mahasiswa baru saja ya. Jadi untuk seluruh mahasiswa yang belum ikut EASA atau yang kemarin sudah, kita kan closingnya tuh cepet ya untuk jadi member ya, karena terbatas gitu kan. Itu kenapa harus banget join? Karena apa? EASA kita sama-sama tahu ya. E dan A-nya itu apa? English, Arabic. English dan Arabic. Sama-sama kita tahu bahwasanya English dan Arabic itu 2 bahasa dunia, 2 bahasa yang diakui oleh PBB. Jadi ketika kita bisa 2 bahasa ini adalah kunci dunia, ya kan? Kalau kita pengen berkeliling dunia, kita harus bisa 2 bahasa ini, gitu. Satunya lagi nih, bahasa Arab itu kan bahasa apa? Bahasa agama gitu kan. Kalau teman-teman pengen meraih dunia, harus bisa bahasa Inggris. Kalau teman-teman pengen bisa meraih akhirat, harus bisa bahasa Arab. Apalagi ini UI-nya Betul, Arab gitu. identik banget kan, harus bisa Arab gitu. Boleh gak sih Sista minta satu pesan banget buat member EASA atau para pendengar podcast ini? Oke. Apa nih? Apa? Biasa nih yang aku mewakili kata-kata pres aja ya. Pres ini apa ya, identik banget dengan kata ini gitu, tak sampaikan. Semangat berjuang sukses. Semangat berjuang sukses. Oke. Semangat, terus kita berjuang, maka itu nanti jadi kita sukses. Gitu. Itu sih. Keren sekali. Wah, luar biasa banget ya cerita hari ini. Banyak banget inspirasi yang kita ambil dari perjalanan 1 tahun terakhir ini. Nah, semoga obrolan itu jadi pengingat buat kita semua bahwa setiap langkah sekecil apapun punya makna besar buat EASA. Betul. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Natasha Aulia Alaris dan bersama Aku Sista Laila. pamit undur diri. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.